Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 10, semoga hari ini Ibu jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik, pekan lalu kita sudah membahas tentang keanekaragaman hayati ya. Nah, makhluk hidup sebagai objek kajian biologi itu sangat beraneka ragam. Nah, agar mudah mempelajarinya, para ahli telah membuat klasifikasi untuk menyederhanakannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Adik-adik, untuk hari ini kita masuk pada materi yang pertama. Tetap semangat, simak materi selanjutnya. Beberapa dasar yang digunakan dalam melakukan klasifikasi antara lain berdasarkan ciri-ciri fisik, morfologi, cara bereproduksi, manfaat, ciri-ciri kromosom, kandungan gen di dalam kromosom, dan kandungan zat biokimiawi. Nah, berdasarkan dasar-dasar klasifikasi tersebut, sistem klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 4, yaitu klasifikasi sistem alamiah, artifisial, filogenetik, dan sistem modern. Oke, selanjutnya kita akan menyimak penjelasannya satu persatu ya. Yang pertama, klasifikasi sistem alamiah, yaitu klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang bersifat alamiah atau sesuai kehendak alam. Nah, dasar yang digunakan adalah adanya persamaan sifat, terutama sifat morfologinya. Klasifikasi sistem alamiah ini dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles mengelompokkan organisme di bumi ini menjadi 2 kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Baik adik-adik, kita lanjut pada klasifikasi yang kedua ya, yaitu klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Klasifikasi ini untuk tujuan praktis menggunakan struktur morfologi, anatomi, maupun fisiologi, misalnya berdasarkan kegunaannya. Nah, berdasarkan kegunaannya, tumbuhan ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kan, yang misalnya menjadi tanaman obat. Ini ada jahe, kina, kayu putih, ginseng. Sebagai tanaman hias, ada bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek. Kemudian sebagai tanaman sayuran ada kangkung, ada bayam, ada kacang panjang. Kelompok tanaman buah-buahan ada jeruk, ada nanas, ada salak. Kemudian ada kelompok tanaman untuk papan ya. Jadi seperti jati, bambu, ada mahoni, ada meranti, itu, dan berbagai macam kelompok tumbuhan yang lainnya. Baik adik-adik, nah klasifikasi artifisial ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Ia mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksi seksualnya, yaitu bunga, dan kelompok mamalia diberi nama berdasarkan keberadaan kelenjar susu atau mamai yang digunakan untuk merawat bayinya. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi ini muncul setelah teori evolusi dikemukakan oleh para ahli biologi. Nah, yang pertama kali mengemukakan adalah Charles Darwin. Menurut Darwin, terdapat hubungan antara klasifikasi dengan evolusi. Pada sistem filogenetik, klasifikasi didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme atau kelompok organisme dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etologi atau perilaku. Nah, hubungan kekerabatan tersebut digambarkan sebagai pohon filogenetik. Oke, mari kita lihat
seperti apa pohon filogenetik itu ya. Ya, ini adalah pohon filogenetik. Jadi pohon filogenetika atau pohon evolusi itu adalah diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik atau genetik mereka. Nah, di sini bisa diberikan contoh, misalnya Angiospermae dan Gymnospermae ini memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dibandingkan dengan Angiospermae dan alga hijau itu memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh. Itu tadi yang terdapat pada satu cabang ya. Nah, sekarang kita coba Angiospermae dan Vertebrata. Ini berada pada cabang yang berbeda, jelas memiliki hubungan kekerabatan yang sangat jauh ya. Angiospermae masuk pada tumbuhan, sedangkan Vertebrata itu adalah kelompok hewan. Baik, yang terakhir adalah klasifikasi sistem modern. Klasifikasi sistem modern dibuat berdasarkan hubungan kekerabatan organisme atau filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimiawi. Pada klasifikasi sistem modern ini, selain menggunakan dasar perbandingan ciri-ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, etologi, juga dilakukan perbandingan struktur molekuler dari organisme yang diklasifikasikan. Baik adik-adik, Ibu rasa cukup sekian materi hari ini tentang dasar-dasar klasifikasi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.